Aku percaya dan bersandar padanya. Kebimbangan, keraguan akan segera sirna. Ku bersujud menyembah, menyerahkan segalanya, segala beban, kesedihan, lenyap oleh kuasa-Nya. Tangan Tuhan yang perkasa pasti akan pimpin saya. Berserahlah, aku berserah. Jadilah dalam diri hamba ini, percayalah. Bersujud menyembah, menyerahkan segalanya, beban, kesedihan, lenyap oleh kuasa-Nya. Percayalah,
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya senang sekali kembali bisa menjumpai Anda di dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan kerinduan saya hari ini kita semua sedang dalam lindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Waktu bangun pagi ada sukacita, ada ucapan syukur, ada senyum. Dan sebelum saudara memulai segala aktivitas, saudara sudah datang lebih dahulu di dalam hadirat Tuhan, berdoa dan berbicara dengan Bapa yang di surga, dan saudara mendapatkan kekuatan demi kekuatan sehingga Anda memulai hari ini dengan sukacita dari surga. Dan pagi hari ini secara khusus saudara, kita akan diberkati oleh hambanya yaitu Bapak Ian Zerna dari Australia, dan topik yang akan kita bahas adalah mengenai pernikahan. Topiknya adalah bagaimana kita bisa stay strong and finish well. Bagaimana kita bisa pernikahan kita bisa tetap kuat dan mengakhirinya dengan baik. Itulah yang akan kita diskusikan pada hari ini dengan hambanya Bapak Ian Zerna, seorang gembala sidang yang sangat berhasil. Beliau punya jemaat cukup besar, bahkan cabangnya ada di mana-mana. Nama gerejanya Impact Church atau gereja yang berdampak. Nah, saudara-saudara, nanti saudara akan mendengarkan kisah cintanya dan bagaimana beliau mempertahankan pernikahannya. Saya sudah mendengarkan berkali-kali dan sangat diberkati, saudara-saudara. Mengapa saya mengambil topik pernikahan? Karena adanya COVID-19 ini, banyak orang yang pada akhirnya, saudara-saudara, stres. Suami istri stres menghadapi kenyataan, dan tidak sedikit yang harus melalui masa-masa sulit bertengkar dengan pasangannya, ya kan? Saya mendengar konon dengan COVID-19 ini banyak pertengkaran di dalam pernikahan, banyak konflik, saudara-saudara, dan ada yang pada akhirnya kayak di Amerika, tingkat pertengkaran yang tinggi bahkan membuat ada suami atau istri yang bunuh diri. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu saya mengangkat topik ini untuk kita diskusikan pada hari ini, agar kiranya kita semua bisa diberkati. Dan sebentar lagi saya akan menelpon Pastor Ian. Saya berdoa kita semua akan diberkati oleh hambanya ini. Saya sudah rindu sekali kita semua nanti akan mendapatkan kekuatan juga dari beliau. Dan saya yakin ketika kita diberkati, saudara bisa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara ingin supaya ada teman-teman yang lain diberkati melalui video ini, sekarang juga bagikan video ini, saudara-saudara, sehingga banyak orang yang diberkati. Amin. Saya akan coba untuk menghubungi hambanya, Pastor Ian Zerna. Semoga kita bisa langsung kontak dengan beliau dan kita sama-sama membuka hati. Mari kita berdoa agar pagi hari ini kita disegarkan, mendapatkan pewahyuan yang baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa agar pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu mengenai apa yang kami perlukan, bagaimana memperkuat, mempertahankan, menumbuhkan pernikahan kami sehingga kami tetap kuat dan mengakhiri dengan baik. Kami rindu kami diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun kami kepada kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, sekali lagi seperti apa yang saya janjikan, kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Ian Zerna dari Australia yang akan berbagi kebenaran tentang pernikahan. Dan mari kita akan sama-sama kontak dengan beliau dan kita lihat bagaimana beliau sudah. Ya, saya lagi berusaha untuk menghubungi beliau, saudara. Semoga berhasil. Hey, Pastor Ian and Pastor Yvonne, how are you doing? Good morning. Good morning. How are you? Very well. Very well. Praise the Lord. Yeah, Pastor Ian. So we are very happy to have you this morning. Our pleasure.
Great. So in this program, we want you to share about the principle of your marriage, to teach our leaders, our pastors, our young people how to stay strong and finish well in the marriage. Wonderful. So, we nearly married 45 years in a couple of weeks. yeah, 45 years. Amazing. 45. Yeah. And how you can fall in love to the same person many times for a long time. That's what we want to hear from you. Good. All right. Well, there's 5 principles I want to share with you today about just building longevity in your ministry and your marriage. Let me translate. Ya, ada 5 prinsip yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bagaimana pernikahan bisa bertahan dan langgeng, dan itulah yang sudah beliau miliki dan prinsipnya akan dibagikan kepada kita. Go ahead, Pastor. Number 1, we are better together. Jadi yang pertama, kami bersama-sama, dan pada waktu kami bersama-sama kami merasakan kebaikan. In Genesis 2 verse 18, God said it's not good for man to be alone. I'll make a helper suitable for him. Di dalam kitab Kejadian dikatakan tidak baik manusia seorang diri, maka Tuhan menjadikan seorang penolong bagi dia. It's not good for a man to be alone in life or ministry. Tidak baik manusia hidup sendiri, demikian juga di dalam pelayanan. We're actually 10 times more powerful together. Bible says 1 will put 1,000 to flight and 2 will put 10,000 to flight. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melayani bersama-sama, itu kekuatannya 10 kali lipat lebih dahsyat daripada kalau melayani sendiri, katanya. The beginning of team starts with your wife. Tim Anda di dalam pelayanan itu dimulai dengan istri Anda. The wife's role is to complete her husband. Peran seorang istri adalah melengkapi suaminya. Eve was taken out of the rib from Adam's side and given back to her, and Adam experienced a whole new level of completeness as he had never seen before. Jadi Hawa itu diambil dari tulang rusuknya, dan pada waktu Adam menyadari itu, Adam menyadari kepenuhan seperti komplit, dirinya merasa sempurna dengan adanya Hawa dalam hidupnya. And we need to learn to understand the differences between the man and the woman. Dan saudara, Anda harus juga menyadari perbedaan antara pria dan wanita. We're like 2 eggshells. Is that when the eggshell is broken, that comes together, each piece makes it complete. Oh, this is very good illustration. Ya, ini seperti 2 telur yang masing-masing masih utuh, kemudian untuk bisa menyatu, telurnya harus dicangkangnya atau kulitnya harus dirobek, dipatahkan supaya 2 telur itu bisa menyatu. This is great idea. We have very different strengths and weaknesses. Masing-masing kami punya kekuatan dan kelemahan. You may have heard it said that opposites attract. Come again, please. Opposites attract. Oke, jadi sesuatu yang berlawanan itu pasti akan menarik satu dengan yang lain. And that's very true. Before marriage, opposites attract, but after marriage, opposites attack. Jadi sebelum menikah yang namanya perbedaan itu menarik. Setelah menikah, perbedaan itu saling melawan, saling attack satu dengan yang lain. We have to learn to work through the differences with one another, and after 45 years, we're still learning. Saudara, kami masih selalu belajar satu dengan yang lain, dan setelah menikah 45 tahun masih terus belajar satu dengan yang lain. Same like me too. Yeah.
So, number one, we're better together. Yang pertama tadi, better together. Bersama-sama jauh lebih baik. Number two, Yang love kedua, the one you're with. come again, please. Love the one you're with. Love the one. You're with. Yes. Don't look for someone else and think someone else is better. Oke, cintailah seorang yang bersama dengan Anda. In Psalms 139, it tells us that you covered me in my mother's womb, and in your book, my days were fashioned for me. Dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa sejak dari kandungan Allah sudah membentuk kita. So God had a plan and a purpose and a destiny for you before you were even born. Allah sudah punya destiny, punya rencana dalam hidup Anda sebelum Anda dilahirkan. Rencana itu sudah ada. And God had the perfect partner chosen for you before you were even born. Bahkan Allah sudah punya partner atau menyediakan teman hidup bahkan sebelum engkau dilahirkan, saudara-saudara. So husbands, don't complain about your wife. Don't compare her to someone else because she's God's best for you. Jadi suami-suami jangan pernah komplain atau compare, jangan pernah membandingkan istrimu dengan istri orang lain karena itu yang terbaik yang Tuhan berikan dari Tuhan. Amin. God is all wise and all knowing, and He made the helper suitable for you. Tuhan sudah tahu, makanya Tuhan sudah memberikan pasangan yang cocok buat Anda. Amen. Yvonne and I were 19 years old, and we met in a nightclub, and we didn't know Jesus. Pada waktu Yvonne dengan saya ketemu, kami masih 19 tahun dan kami ketemu di night club. Waktu itu kami belum kenal Yesus. Tell the story. And after 6 weeks, we got married. 6 minggu setelah pertemuan ini kami menikah, saudara-saudara. And we didn't even know one another. Pada waktu kami nikah, kami belum kenal satu dengan yang lain. And so it was very difficult for us in marriage. Jadi awal pernikahan kami betul-betul sangat sulit, saudara-saudara. But God knew Yvonne was the right person for me. Tetapi Allah tahu bahwa Yvonne adalah orang yang tepat buat saya. So it's important you don't wish for another partner, but God's best choice is the person you're with. Jadi tidak usah membeda-bedakan atau membandingkan dengan partner orang lain. Apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik bagi saudara. Amen. But there's many times when you feel like it's the wrong one. Ada banyak kali kami kadang berpikir mungkin kamu adalah orang yang salah. Same like me too. That's right. Yeah. So number 3, Yang keep a healthy balance. keep. A healthy balance. Oh, saudara-saudara, rahasia yang ketiga untuk stay strong adalah milikilah keseimbangan yang sehat. In Proverbs 11, verse 1, it says, a false balance is an abomination to God, but a just weight is His delight. Saudaraku, dikatakan hal yang tidak balan itu bisa tidak menyenangkan Tuhan, tetapi kehidupan yang penuh dengan keseimbangan itu menyenangkan. There are two extremes in relationships. Ada dua ekstrim di dalam hubungan. Number 1 is where we disregard or don't listen to them. Yang pertama, kadang-kadang kita tidak menghargai dan tidak mendengar. And a good illustration is Nabal and Abigail in 1 Samuel 25. Contoh yang paling bagus adalah pasangan yang namanya Nabal dan Abigail di dalam kitab Samuel. Nabal offended David. Nabal melukai hati Daud. And David said, I'm going to kill all of Nabal's household.
Dan Daud sudah memutuskan akan membunuh seluruh kaum keluarganya Nabal. Nabal didn't listen to his wife Abigail. Dan Nabal tidak mau mendengar nasihat istrinya yang bernama Abigail. And the word Nabal means fool. Dan kata Nabal artinya fool atau bodoh. And we're very foolish if we do not listen to our wives. Maka bodohlah orang yang tidak mau mendengar nasihat istrinya. Very good. Abigail, she went and met with David and gave him gifts and stopped him from coming to kill all the household. Abigail akhirnya mendatangi Daud, berdamai dengannya dan memohon kepada Daud supaya tidak membunuh kaum keluarganya. She was a very wise woman. Abigail adalah istri yang bijak. And when she told Nabal what happened, it says that his heart went cold and 10 days later he died. Saudaraku, pada waktu Abigail memberitahukan kepada Nabal, hatinya menjadi keras dan pada akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. When we harden our hearts to our wife's gift, it's only a matter of time our ministry will die. Ketika Anda mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan apa kata pasangan atau istri Anda, tidak lama lagi pelayanan Anda akan berhenti. Because the woman's gift will bring discernment and strategies and is often very prophetic to Amen. our lives. Saudara-saudara, istri ditempatkan oleh Tuhan, kadang-kadang mereka sangat profetik, ada suara kenabian, mereka punya discernment, bisa membedakan, dan itu sangat diperlukan oleh pasangannya, oleh suaminya. Maka dengar apa kata istrimu. Amin. I was just going to say, we never make a decision unless we both happy and in agreement. Otherwise, we don't do it. Saudaraku, kami tidak akan melakukan sesuatu kalau kami sebagai suami istri belum setuju, belum sepakat, belum satu hati. Jadi selalu harus ada persetujuan. So you always discuss everything you want to do before you do it, right? We say if it's doubtful, it's dirty, and we do not do it. Jadi kalau sesuatu itu seperti kita masih ragu-ragu, kami tidak melakukannya. This is great. And many times, Yvonne has recognized divisive people or people that are unrighteous in our organization, Yeah. and she speaks to me before you ever see it happening. It's like an early warning radar system. Kadang-kadang Yvonne sudah bisa mendeteksi kalau ada orang-orang yang bisa membawa hal-hal yang bisa memecah belah atau sesuatu yang jahat. Dan biasanya Ibu Yvonne akan memberitahukan kepada saya sebagai warning, sebagai peringatan awal. Yeah. For me to ignore Yvonne's voice to my life, it would be at my own expense. She is God's gift to me. Kalau saya harus mengabaikan apa kata Yvonne, saya akan harus membayar mahal harganya. Makanya saya belajar memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yvonne, istri saya. The other extreme is in a relationship is to dominate the other person. Nah, ekstrim yang berikutnya ialah kalau akhirnya orang itu mendominasi, diizinkan untuk mendominasi pernikahan kita. We see this in the Bible with King Ahab and Jezebel. Nah, saudaraku mungkin pernah melihat di dalam Alkitab contoh Ahab dengan Isabel. Ahab was dominated and controlled by Jezebel. Ahab didominasi dan dikontrol oleh istrinya yang bernama Isabel. She brought Baal worship into the temple of God. Dia membawa patung-patung Baal di dalam bait Allah. And husbands can make an idol of their wives by putting them before God and fearing their wives more than they fear God. It becomes an idol. Dengarkan ini, ketika
suami menempatkan istri nomor satu dan setelah itu baru Tuhan, Anda sedang menuhankan istri Anda. Often I will see things, and so I used to want to fix everything, and when Ian didn't do it, I would control. Jadi kadang-kadang saya pengen melakukan sesuatu, saya pengen sesuatu, ketika Pak Ian tidak melakukan, saya pengen melakukan dan saya seperti mau mengontrol. So how you deal with that? Because I was passionate about it, Yeah. I felt it was right. So now I see, and then I tell him, Yeah. and then I leave it to God. Jadi saya tidak mau mengontrol suami saya, jadi saya memberitahukan kepada Pak Ian, kemudian setelah saya kasih tahu, saya serahkan kepada Tuhan. Thank you for that. Yeah, I trust God with him. Amen. The other thing that Ahab did, they sacrificed their children on the altar in the temple. Ya, yang lain adalah ada yang mengorbankan anaknya di dalam bait Allah. And if we have a dominating relationship between husband and wife, we can lose our children through bad behavior. We sacrifice them on Yeah. the altar of ministry. Ya, ini artinya kalau kita terlalu mendominasi di dalam pelayanan, kita bisa saja kehilangan anak-anak kita gara-gara pelayanan. There is nothing wrong with strong women. Yvonne is a very strong woman. Tidak ada salahnya punya istri, seorang wanita yang kuat. And as a wise man, I learned to recognize the strengths in her life and listen to them. Dan saya sebagai pria, sebagai suami, saya belajar dari Yvonne waktu dia memberitahukan sesuatu, dan saya belajar mendengar dari dia. I think a woman just wants to know that she's heard, and then what you do with that is we give that to God. Saudaraku, saya yakin wanita itu pengen sekali didengar dan setelah itu diserahkan kepada Tuhan. And that Amen. you value the gift that is in us. Yes. Ya, jadi dengan didengar, kami merasa seperti kamu menghargai karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya sebagai wanita. This is good point. Yeah. Yeah, if Yvonne feels listened to and valued, she's good. Yeah. If she doesn't feel listened to and not valued, she's not good. Oh, ini luar biasa. Ketika Anda mendengar dan menghargai wanita, wanita merasa baik, dirinya merasa baik. Tapi ketika kita melakukan yang sebaliknya, tidak didengar, tidak dihargai, wanita bisa merasa buruk dalam dirinya. I think it's very general, everybody, every woman will feel the same thing right there. Yeah. So neither a man or a woman have the right to dominate the other person. Jadi pria atau wanita tidak punya hak untuk mendominasi pasangannya. Great. Number 4. Pelajaran yang keempat. One more time. Work through the differences. Saudara-saudara, selesaikanlah perbedaan-perbedaan di dalam pernikahan. In Romans 12, it says, having different gifts according to the grace that is given us, let us use them. Saudaraku, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa mari kita meskipun berbeda-beda karunia, kita bisa menggunakannya untuk kebersamaan. It's important that we recognize and understand the gifts and the grace in my life and the gifts and the grace in Yvonne's life. Suami istri perlu sekali memahami karunia masing-masing. Seperti saya, karunia di dalam diri saya, dan saya juga memahami karunia di dalam istri saya, yaitu Ibu Yvonne. I have a gift of faith, of vision, of leadership, of preaching. Saya punya karunia iman, karunia visi, karunia berkhotbah. But Yvonne's gifts are different. Tetapi Yvonne berbeda.
is all. Whenever I preach, it's always about relationship with God and relationship with people. Karunia saya setiap kali saya khotbah adalah topik mengenai hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. So I say to Ian, listen to me when I tell you about the people. Saya bilang kepada Pak Ian, dengarkan apa yang saya katakan pada waktu saya memberitahukan mengenai orang. Yeah. Yvonne is very pastoral and very prophetic. Ibu Yvonne adalah orang yang sangat pastoral dan sangat profetik, artinya punya karunia pengembalaan dan kenabian. Often I'm praying to God for answers, for wisdom and strategy for the way forward. Dan kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan mengenai strategi untuk ke depan seperti apa. I do all the praying, but she gets all the answers. Dan ternyata sementara saya berdoa, Ibu Yvonne sudah punya jawabannya. So many times we're having discussions with people, and in the conversation, Yvonne will just come out with prophetic insights and wisdom, and it's from God because she's never thought about those things before. Kadang-kadang kami sedang berdiskusi dengan orang dan di tengah-tengah diskusi Ibu Yvonne diberi hikmat oleh Tuhan menyampaikan apa yang seharusnya kami lakukan. So it's so important that we understand the gifts and defer to one another's gifts. Jadi saudara-saudara, kita perlu memahami karunia kita masing-masing dan juga memahami perbedaan antara kita dalam hal karunia. And that does create a lot of tension. Dan in kadang-kadang itu menciptakan ketegangan juga dengan perbedaan itu, saudara. I heard a statement the other day, and it said that you can be loved by someone but not known by them. Saudara-saudara, Anda bisa mencintai seseorang tanpa mengenali orang itu. Saya pernah mendengar kalimat itu. Atau Anda pernah dicintai seseorang tanpa mengenali orang itu. Go ahead. So we're working hard on really knowing one another, because we can love each other but not know each other. Saudaraku, kita masih bekerja keras karena kami bisa mencintai satu dengan yang lain tanpa mengenali satu dengan yang lain. So, because of that, you still learning each other? Yes. Yeah. Learning to understand one another, learning to communicate to one another, learning to collaborate and not wanting my way or his way, but how can we bring the best and do it together that we both win. Ya, jadi kami masih belajar memahami satu dengan yang lain, mengenali satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga masing-masing kita bisa menang. How can we do it better? Bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Yeah. And sometimes we need other people to help. Yes. It's Dan good to have kadang-kadang mentors and models that can help work through the differences. Kadang-kadang kita semua perlu mentor atau orang yang bisa menolong kita untuk bisa bekerja bersama-sama dengan lebih baik. But we've got to be honest and open with God, with one another and other people. Tapi kita harus jujur dengan Allah dan dengan orang-orang yang kepadanya kita bekerja sama. Yeah. Number 5. Yang kelima, yang terakhir. Enjoy the journey. Nikmatilah perjalanan hidup Anda. I like number 5. In 1 Timothy 6 verse 17, God says, who gives us richly all things to enjoy. Tuhan memberikan kepada kita segalanya untuk dinikmati. Di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. There are many wonderful rewards in ministry as well as challenges. Ada banyak ganjaran dalam pelayanan, demikian juga ada banyak tantangan yang kita hadapi. And we need to make ministry fun as well. Dan kita harus bisa membuat pelayanan kita ini menyenangkan, saudara-saudara. Ian always can work all the time. He's always busy doing one project to the next project to the next project. Pak Ian itu orangnya bisa sibuk
bekerja dari proyek satu ke proyek lain, proyek satu ke proyek yang lain. So I have to say to him, we need fun. jadi saya selalu kadang-kadang datang kepada Pak Ian, kita perlu fun, kita perlu bersenang-senang. Yeah. By nature, I'm a doer. I like to work and do things. Secara alami saya ini adalah seorang doer, orang yang suka mengerjakan hal-hal yang baru. But Yvonne's the opposite. She likes to be. She wants to enjoy a relationship. Tetapi Yvonne itu suka menikmati hubungan. And God's teaching me, even in this time of lockdown, that I'm actually a human being, not a human doing. Ya, sementara kami menikmati lockdown ini, kami menyadari bahwa saya adalah human being, manusia, bukan manusia yang harus kerja. Yeah. So, Yeah, and to enjoy the relationships that God puts in our lives. dan menikmati hubungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Example, when we travel, we take extra days to ourselves for time together and to enjoy. So when you mean when you travel for ministry, you always have spare time to enjoy. Jadi saudara, Extra time. setiap kali Pastor Ian punya jadwal pelayanan keluar kota, dia akan meluangkan waktu khusus untuk dinikmati bersama-sama. That's good. Yeah. When our children were young, we used to take them often on ministry trips, but then have holidays as well. So they enjoyed the benefits of ministry. Demikian juga pada waktu anak-anak kami masih kecil, kami mengajak anak-anak dalam pelayanan, tapi juga setelah itu kami punya waktu untuk bersenang-senang bersama-sama. Amen. Yeah. So there are many benefits of enjoying relationship, and the friendships and the people you meet are amazing. Dan ada banyak hal yang bisa dinikmati dalam kebersamaan, dan orang-orang yang Anda jumpai juga sangat menyenangkan. So every day, Yvonne and I, we try and make time for ourselves. Jadi setiap hari kami bersama, Yvonne dengan saya, selalu mengusahakan untuk ada waktu bersama-sama. We enjoy going for walks or kayaking out in the ocean. Ya, kadang-kadang kami jalan bersama atau kayaking atau naik perahu bersama. Or go out for a coffee or meals. Atau kami minum kopi bersama atau makan bersama. And we enjoy new experiences together. Dan kadang-kadang kami melakukan hal yang baru bersama-sama. In 2 weeks' time, it's our 45th wedding anniversary. Wow, di 2 minggu ke depan kami akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-45. Amazing. And we're having a night in Sydney Zoo. Wow, dan kami akan menginap di kebun binatang Sydney. What are you doing in the zoo? They've got a 5-star hotel in the zoo. Yeah. Best food and animals come Outside your window. to your window. Wow, jadi di tengah kebun binatang itu ada hotel bintang 5 dan kami bisa makan, dan binatang-binatang itu akan datang mendekati atau melihat dari jendela. And beautiful views over Sydney Harbour. Dan ada view atau pemandangan yang bagus melihat pelabuhan. Amazing. So we love doing new things together. Jadi kami senang setiap saat melakukan hal yang baru bersama-sama. I think when you're in ministry, you're giving out so much. You need to have time to fill up. Ya, di dalam pelayanan Anda memberikan begitu banyak, Anda harus juga mengisi hidup Anda. I agree with you on this. Yeah. Happy wife, happy life. Ya, happy wife, happy life. Kalau istri bahagia, hidup kita sebagai pria juga bahagia. 100% I agree. And when you're on the aeroplane, they say if you need oxygen,
Ya, If the cat lose pressure, you need oxygen. Yeah. Put the mask on yourself first, Yeah. and then help other people. ya, di dalam pesawat kita sering mendengar pengumuman kalau ada oksigennya drop, maka saudara juga yang harus memakai masker oksigen dulu, baru setelah itu kepada orang lain. Because if you can't look after yourself, Ya, you can't look after other people. artinya Anda harus memperhatikan dirimu sendiri, sebab kalau Anda tidak memperhatikan dirimu sendiri, Anda tidak bisa memperhatikan orang lain, which is true. Yeah. I was just going to say, one of the things that have kept us 45 years is because right from the start, I knew that love was a decision and a choice, not a feeling. Ya, sejak dari awal, sudah 40 tahun kami menikah, kami sudah memutuskan bahwa mencintai itu adalah keputusan kehendak, bukan keputusan perasaan. Amen. Yeah. So we're still learning and growing. Kami masih belajar dan masih bertumbuh dalam hal ini. So Pastor Ian, this is one point I want to ask you, which is true or not. The quality of your life and ministry is the quality of your relationship. Is that true? Yes. Very true. Yes. That's right. Yeah. Your first ministry is to your wife. Pelayanan pertama yang harus Anda lakukan adalah ya layanilah istrimu dulu. Amen. If they're healthy, your ministry will be healthy. Kalau hubungan pernikahanmu sehat, pelayananmu pasti sehat. Wow. Thank you very much for that. An old pastor said to me once, I can always tell where a husband and wife are at in ministry by when I look at how the wife looks. If she looks bad, I know it's not good. If she looks good, good ministry. Oh, saudara-saudara, bahkan ada pendeta yang mengatakan, saya bisa tahu kualitas pelayanan orang itu dari melihat kualitas pernikahannya. Kalau pernikahannya kelihatan buruk, pelayanannya akan jadi buruk. Kalau pernikahannya kelihatan baik, maka pelayanannya akan jadi baik. It's true. Yeah. And it doesn't mean that you don't have conflict or, days where you might even feel like you don't like each other very much. You're going to have days like that. But the bottom line is you're committed to God and a threefold cord can't be broken. Ya, jadi yang penting saudara tidak berarti kita tidak akan pernah ada pertengkaran, masih ada. Tetapi jangan lupa di mana ada kesatuan hati seperti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu maksudnya. Thank you, Pastor Ian. Paul, Good. Do you have something else you want to share? We still have a minute. all right, just one more thing. Paul said for husbands to love their wives as Christ loved the church and gave himself for the church. Seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. And so loving our wife often means dying to ourselves, putting them first. Ya, mengasihi istri artinya kita mematikan diri sendiri, mengutamakan istri kita. Amen. And the woman is an amplifier. Ya, dan wanita sebagai amplifier. Yes, if I put neglect to Yvonne, it will come back magnified. Yes. Jadi kalau saya mengesampingkan istri, maka dia juga akan melakukan hal yang sama kepada saya. But if I give her love and value, it comes back magnified. Kalau saya memberikan cinta dan menghargai dia, maka yang datang juga lebih besar. Artinya hal yang sama datang lebih besar, lebih dahsyat. So it's so important to value one another, grow together in love with Jesus, with one another, life and ministry. Jadi penting sekali untuk bertumbuh bersama-sama, melakukan sesuatu bersama-sama di dalam pelayanan. Thank you very much for your time. Thank you for the openness of your heart to share with us. And I believe people are watching now. A lot of people are watching and they are blessed. Pastor Ian, I love both of you now to pray for people who watch this video and listen from the radio. Please pray for couple. Let me
challenge them if they need the prayer. I want them to just together pray with us, and you will pray for them. Okay? Bapak Ibu yang mau didoakan oleh Pastor Ian dengan Ibu Yvonne untuk pernikahan Anda yang sedang membutuhkan jamahan dari Tuhan, pemulihan untuk pernikahan, Tuhan akan menolong. Mari taruh tangan di dada dan Pastor Ian akan berdoa. Pastor Ian, please pray for us. Father, I pray that you'll strengthen every marriage. Tuhan, aku berdoa Engkau akan menguatkan setiap pernikahan. And there'll be a greater and a deeper love for one another. Biarlah cinta mereka makin diperdalam satu dengan yang lain. That will grow in understanding with one another. Sehingga mereka akan berkembang memahami satu dengan yang lain. And that our ministries to become more powerful and more effective. Dan pelayanan kami akan menjadi lebih efektif dan lebih berdaya. And I pray your blessing upon every marriage, every family, every listener today. Dan aku berdoa agar pernikahan kami terus akan bertumbuh dan diberkati. In Jesus' name. Dalam amen. nama Yesus kami berdoa. Yeah. Amin, amin. Thank you, Pastor. God Our bless pleasure. you. See you soon. See. Bye. We shall. Bye. Bye-bye. Bye. Baik, Bapak Ibu, itulah perjumpaan kami dengan Pastor Yvonne dengan Pastor Ian dari Australia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka jadi mentor bagi banyak pasangan orang muda. Dan hari ini kita disegarkan kembali dengan 5 pelajaran yang menjadi prinsip dalam pernikahan mereka. Pak Ian dengan Ibu Yvonne sudah 45 tahun menikah, dan saya mendengar di awal pernikahan mereka ada banyak pergumulan karena 6 minggu setelah ketemu di sebuah diskotik mereka menikah, dan waktu mereka menikah mereka tidak kenal satu dengan yang lain. Tadi Pak Ian dengan Ibu Yvonne jujur, ada banyak pertengkaran, ada banyak pelajaran, ada banyak kesulitan, tetapi 5 prinsip tadi yang beliau katakan, together is better, it's better together, selalu bersama-sama itu lebih baik, beliau katakan, saudara-saudara. Dan tidak ada yang mendominasi, dia katakan. Itu pelajaran yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat penting. Balance tadi dikatakan, kita harus belajar menjaga keseimbangan antara pelayanan dengan pernikahan, antara pekerjaan dengan pernikahan. Kemudian tadi juga diajarkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya kita mendahulukan satu dengan yang lain di dalam pernikahan. Dan saudara-saudara, saya harap pelajaran pada hari ini bisa menolong kita, dan saya sudah melihat ada banyak saudara-saudara kita yang bergabung pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa Anda semuanya. Shalom kepada saudara-saudara yang sudah bergabung. Saya berdoa pelajaran hari ini bisa menolong kita semua, yaitu mengenai sekolah nikah. Bagaimana pernikahan bisa stay strong and finish well. Bagaimana kita bisa menjaga kekuatan, keharmonisan, kebahagiaan pernikahan kita, dan kita akan mengakhiri pernikahan dengan baik sehingga masing-masing kita bahagia. Dan saudara-saudara, mengapa saya membawa topik ini? Karena ternyata ada banyak pernikahan yang bermasalah karena mereka tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Tadi dikatakan kita harus belajar memahami satu dengan yang lain, memahami perbedaan, menerima perbedaan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-24, saudara. Kalau saudara membaca Amsal pasal 24, saudara akan menemukan bahwa rumah tangga dibangun oleh hikmat, ya kan? Dibangun oleh hikmat, pengertian, dan pemahaman atau knowledge, wisdom, knowledge, and understanding. Rumah tangga dibangun oleh wisdom, knowledge, and understanding. Tadi Pak Pastor Ian membahas mengenai understanding, saling memahami perbedaan. Karena sejak dari kandungan, saudara-saudara,
kita ini satu dengan yang lain sudah diciptakan berbeda. Istrimu berbeda, suamimu berbeda. Tadi saya dikuatkan oleh Tuhan di dalam pernikahan. Pernikahan adalah journey, proses memahami, mempelajari satu dengan yang lain. Ibu Yvonne menyinggung Anda bisa mencintai dan saling mencintai tanpa mengenali. Anda bisa saling mencintai tanpa mengetahui siapa pasangan Anda. Saudara-saudara, alangkah indahnya seiring dengan waktu kita berjalan di dalam pernikahan, kita lebih mengenali satu dengan yang lain. Dan ternyata saudara-saudara, cinta kita itu bertumbuh seiring dengan waktu. Kalau saudara kemarin mengikuti pelajaran yang saya sampaikan, ada berbagai-bagai macam jenis cinta atau level cinta yang kita miliki. Saudara yang baru menikah setahun, 2 tahun, saudara akan memasuki atau saudara akan memiliki apa yang disebut dengan young love. Cinta anak muda, saudara-saudara. Cinta saudara adalah cinta seperti ini. Pada masa ini, saudara-saudara, masih menggebu-gebu dan masih melihat pasangannya sebagai sosok ideal. Semuanya masih serba bagus. Ini masih wow, happily ever after di dalam benak saudara. Karena baru menikah, baru setahun, baru 2 tahun, belum tahu kekurangan, belum tahu kelemahan pasangan. Yang dilihat hanya positifnya saja, baru bulan madu. Tapi nanti seiring dengan waktu, saudara akan memasuki jenis cinta atau perkembangan cinta yang berikutnya, yaitu realistic love. Jenis cinta ini berlangsung ketika memasuki tahun ketiga perkawinan sampai tahun ke-10. Saudara-saudara, masing-masing pasangan sudah sangat realistik dalam melihat pasangannya. Jadi sering ada ketidakcocokan. Tadi yang dijelaskan oleh Pastor Ian dan Pastor Yvonne, disinilah kita akan melihat perbedaan satu dengan yang lain. Dan disinilah cintamu akan diuji. Ketika Anda melihat perbedaan, ketika Anda melihat kelemahan pasangan, masih mencintai atau tidak? Makanya Ibu Yvonne mengatakan, cinta yang sesungguhnya bukan didasarkan di atas perasaan. Cinta yang sesungguhnya adalah keputusan kehendak. Saudara-saudara, di dalam sini pada masa ini sering terjadi tahap yang paling berbahaya di dalam pernikahan. Maka umur 5-10 tahun atau 3-10 tahun pernikahan adalah umur-umur yang rawan ketika masing-masing mengenali aslinya. Kekurangan, kelemahan, ketahuan, masih mau mencintai, disitulah ujian cinta akan berlaku dalam hidup saudara. Kalau saudara lulus, saudara akan masuk cinta yang berikutnya, namanya comfortable love. Cinta jenis ini terjadi pada tahun ke-11 hingga tahun ke-25 masa pernikahan. Pada masa ini segala perbedaan sudah berhasil dikompromikan. Hasilnya hubungan cinta menjadi nyaman, hangat, dan memuaskan. Anda ada di mana? Saya harap saudara-saudara yang sudah menikah 25 tahun, saudara sudah bisa menyelesaikan perbedaan, tidak mempermasalahkan perbedaan, tidak selalu mengeluh akan kekurangan, menerima pasangan apa adanya, sehingga cinta Anda menjadi nyaman. Ketika Anda sudah memasuki ini, saudara-saudara, saudara akan masuk tahap yang berikutnya, yaitu renewal atau membaharui cinta Anda. Cinta yang dibaharui terjadi antara tahun ke-26 sampai ke-35 di dalam perkawinan Anda. Pada masa ini cinta dibaharui menjadi segar kembali. Pasangan suami istri seperti mengalami puber kedua, jatuh cinta lagi katanya. Saudara-saudara, ini penting bagi kita semuanya. Saya yakin pada waktu Anda sampai di sini, nantinya Anda akan mengakhiri dengan tingkat cinta yang paling tinggi, transcendent love. Cinta yang melampaui, cinta yang agung, melampaui keterbatasan, melampaui kekurangan, melampaui segala hal yang lain. Disinilah terjadi setelah 36 tahun dan seterusnya. Seperti Pastor Ian, 45 tahun, dan mereka saudara-saudara sudah bisa melewati masa-masa yang sulit dan
Dikatakan seperti tadi, mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu, seperti dua telur yang cangkangnya dipatahkan atau dilepaskan. Dua telur baru bisa menyatu kalau seluruh kulit cangkangnya itu bisa dibuka, maka dua telur bisa menjadi satu. Amin. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan pernikahan Anda? Saudara, ini pelajaran buat kita semua. Adakah di antara saudara yang mau bertanya dari pelajaran hari ini? Saya mau memutar lagu ini. Saya harap lagu ini bisa menjadi pertanyaan buat kita. Benarkah kita masih saling mencintai, masih saling menyayangi sesuai dengan pelajaran kita hari ini? Katakanlah sejujurnya. Amin. Di dalam seri yang berikutnya saya akan membahas hukum nikah bahagia yang ketiga. Hukum ketiga, jangan ada dusta di antara kita. Sudah pernah mendengarkan lagu ini? Ya, itu adalah salah satu topik yang akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Katakanlah sejujurnya. Betapa pentingnya kejujuran dalam pernikahan, saudara. Ketika salah satu ada dusta atau memelihara dusta, maka pernikahan saudara akan bermasalah. Senang sekali hari ini kita bisa belajar sekolah nikah bersama hambanya Pastor Ian Zerna. Bagaimana pernikahan bisa tetap kuat dan mengakhiri dengan baik. Stay strong and finish well. Itulah topik kita. Dan saya mau menyapa beberapa saudara yang sudah bergabung pada hari ini. Ada banyak sekali yang bergabung. Saya tidak bisa menyebutkan sama-sama. Tetapi ada satu saudara kita, Mona Loreta, yang mengatakan khotbah yang menjadi berkat. Amin. Terima kasih Ibu Mona. Ada juga Ibu Esther yang selalu hadir. Esther Laganguru yang selalu hadir mengatakan amin. Saudara-saudara, ada banyak yang saya tidak sebutkan satu demi satu. Yosi Piris mengatakan amin, haleluya. Kemudian Epinus Visal mengatakan sangat diberkati Bapak, haleluya. Ibu Jenny mengatakan senang mengikuti karena banyak pelajaran positif kita bisa mendapatkan untuk perbaikan diri. Saya juga menerjemahkan dan saya mendapatkan pelajaran juga. Kita semua perlu belajar satu dengan yang lain. Karena dengan kita belajar, kita sedang memperbaiki apa yang kita sedang alami. Ibu Rifka Hutapea mengatakan salam, semangat pagi, Yesus memberkati. Sevira mengatakan shalom. Wasono Bandung Nugroho. Oh, ini dari ada saudara kita yang sharing. Saudara-saudara, kalau Anda diberkati dengan program ini, khususnya seri sekolah nikah ini, dan saudara melihat ada teman-teman Anda yang pernikahannya lagi bermasalah, ada teman-teman Anda yang lagi mengalami pergumulan hubungan, kirimkan video ini. Tadi 5 prinsip Pastor Ian dengan Pastor Yvonne itu bisa menolong kita memperbaiki hubungan, menerima perbedaan, selalu bersama, mau melakukan sesuatu bersama-sama, satu hati, dan pada akhirnya kualitas hubungan kita menentukan kualitas hidup kita, menentukan kualitas pelayanan kita. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini kita diberkati. Ada sahabat kita dari Sarawak juga namanya Benci Tapi Rindu. Ini pasti bukan nama aslinya, ya kan? Salam, selamat pagi Pak, dari Sarawak hadir, amin. Ibu Patrick juga hadir dan sangat diberkati, amin. Saudara-saudara, sekali lagi saya berdoa pelajaran hari ini mengenai sekolah nikah. Yang sudah menikah dan perlu perbaikan, pelajaran hari ini sangat baik. Yang belum menikah dan akan menikah, Anda
beruntung sekali hari ini karena Anda mendengarkan pelajaran yang tidak akan Anda dapatkan di tempat yang lain. Hanya di page Facebook ini saudara diberkati. Amin saudara. Kiranya apa yang kita dengar hari ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu saudara yang sedang membutuhkan teman, membutuhkan tempat curhat, membutuhkan counseling dan doa, kami ada tempat di mana saudara bisa menghubungi kami. Dan inilah nomor telepon saudara yang sedang membutuhkan counseling. Ini nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Saudara bisa menelpon dan ada tim counseling yang akan mendoakan saudara. Bagi saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, saudara, saya memberitahukan kepada saudara cukup mendownload aplikasi Making Life Better yang bikin hidup lebih baik, dan saudara akan diberkati oleh program-program Making Life Better. Dengarkanlah. Dan kalau saudara diberkati, saudara jangan lupa bagikanlah Making Life Better aplikasi ini, informasinya kepada teman-teman Anda dimanapun Anda berada. Saudara pasti akan diberkati. Amin saudara. Sekali lagi saya senang sekali banyak yang bergabung pada hari ini, dan tentunya doa saya saudara akan terus diberkati. Saya akhiri dengan sebuah lagu. Saya yakin saudara suka lagu ini. Saya berdoa supaya lagu ini akan terus menjadi berkat bagi saudara-saudara. Saudara pasti tidak menyadari bahwa lagu ini adalah lagu yang saya ciptakan pada waktu saya mengawali pelayanan. Sungguh mulia melayani Tuhan. Aku takkan melupakan kasih setiamu. Aku takkan meninggalkan panggilanmu, Tuhan. Terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba Sang Pencipta, oh sungguh mulia. Terlalu mulia, oh sungguh berharga, menjadi hamba Sang Pencipta, oh sungguh mulia.
senja